di mana saat ini persaingan global maupun domestik semakin besar sehingga masing-masing perusahaan itu saling berlomba-lomba untuk mengungkapkan informasinya agar menarik minat para investor untuk berinvestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat bersama saya Diona Ayunani pada mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis. Ada beberapa materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep riset dan metodologi penelitian. Kemudian kita akan membahas tentang mengapa riset perlu dilakukan. Kemudian kita juga akan membahas tentang proses dan langkah-langkah dalam melakukan riset atau penelitian. Selanjutnya juga kita akan membahas tentang etika dalam melakukan riset atau penelitian. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang jenis-jenis variabel penelitian dan jenis-jenis teknik pengumpulan data. Riset atau penelitian merupakan usaha yang dilakukan untuk mencari jawaban atas suatu keingintahuan. Sementara metodologi merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan sesuatu dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, cara ilmiah di metodologi penelitian ini harus dilakukan berdasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional. Rasional berarti penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Kemudian yang kedua, cara ilmiah dalam penelitian harus dilakukan secara empiris, di mana hal ini dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan juga. Kemudian selain itu, cara ilmiah di dalam penelitian juga harus bersifat sistematis, di mana proses yang dilakukan menggunakan langkah-langkah yang sifatnya logis. Jadi, metodologi penelitian adalah suatu ilmu mengenai cara yang dilakukan untuk mencapai suatu pemahaman. Kemudian, mengapa riset perlu dipelajari? Nah, menurut Cooper dan Schindler tahun 2006, ada beberapa faktor yang menentukan mengapa seseorang atau peneliti itu perlu melakukan penelitian. Yang pertama, ledakan pertumbuhan dan pengaruh dari internet. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini di bidang e-commerce itu terjadi pertumbuhan yang sangat masif sekali. Jadi hal ini menimbulkan banyak informasi dan fenomena-fenomena yang memberikan tempat bagi peneliti untuk melakukan penelitian pada topik tersebut. Selanjutnya, stakeholder perusahaan seperti manajer, karyawan, maupun masyarakat serta investor itu menuntut pengaruh yang lebih besar, sehingga mereka ingin diikutsertakan untuk mengambil keputusan. Selain itu, juga ada persaingan perusahaan, di mana saat ini persaingan global maupun domestik semakin besar sehingga masing-masing perusahaan itu saling berlomba-lomba untuk mengungkapkan informasinya agar menarik minat para investor untuk berinvestasi. Selanjutnya ada faktor dari pemerintah, di mana saat ini pemerintah itu berusaha untuk melindungi masyarakat sehingga mulai mempengaruhi perusahaan, di mana hal ini menyebabkan peneliti itu juga memiliki tempat untuk melakukan penelitian. Selain itu, keputusan yang rumit yang diambil oleh manajer itu memunculkan banyak variabel-variabel yang menjadi faktor dari manajer untuk diteliti bagi peneliti. Dan selanjutnya ada kematangan disiplin ilmu. Saat ini kualitas teori dan model itu ada banyak sekali sehingga hal ini juga memberikan tempat bagi seorang peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengadopsi atau mengadaptasi dari teori atau model tertentu. Selanjutnya ada kemampuan pengolahan data. Nah, saat ini seperti yang kita ketahui banyak sekali alat-alat analisis data yang bisa digunakan untuk pengolahan data penelitian seperti SPSS, kemudian SEM atau PLS. Nah, hal ini juga memunculkan tempat bagi peneliti. Dan yang terakhir ada perspektif riset yang semakin mapan.
di mana metodologi riset tidak hanya dibatasi oleh riset eksplorasi saja, tapi peneliti juga bisa melakukan metode explanatory atau metode yang lain, di mana untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan-permasalahan manajerial yang lebih luas. Langkah-langkah dalam melakukan riset atau penelitian menurut Jogianto tahun 2018, yang pertama, mengidentifikasi isu atau topik riset. Jadi kita sebagai peneliti itu harus menentukan dulu topik apa yang akan kita ambil, kemudian ada informasi apa atau fenomena apa yang terjadi pada topik itu sehingga nantinya topik tersebut dinilai penting untuk diteliti. Selanjutnya, peneliti juga harus menentukan tujuan dilakukannya penelitiannya. Apakah tujuannya untuk menjelaskan jika penelitian itu sifatnya deskriptif, kemudian ataukah untuk menguji jika sifatnya untuk menguji suatu teori atau mengkonfirmasi teori, atau menguji pengaruh antar variabel. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu mengembangkan hipotesis. Jadi, di sini peneliti, khususnya penelitian kuantitatif, itu harus menentukan hipotesisnya. Nah, hipotesis ini dikembangkan berdasarkan teori, kemudian hasil-hasil penelitian sebelumnya, dan juga logika peneliti, sehingga hipotesis yang dikembangkan itu bersifat mapan. Selanjutnya, merancang atau mendesain riset. Jadi, peneliti harus menentukan dulu ada berapa populasi penelitiannya, kemudian dari populasi tersebut, berapa yang digunakan sebagai sampel penelitian. Selanjutnya, ada langkah-langkah mengumpulkan data. Jadi, peneliti itu nanti akan mengumpulkan data, apakah data dikumpulkan berdasarkan observasi atau wawancara atau penyebaran kuesioner ataupun dengan teknik dokumentasi dengan menggunakan data sekunder. Selanjutnya ada menganalisis data dan menguji hipotesis. Jadi di tahapan ini, data yang sudah kita kumpulkan tadi akan kita analisis dan kemudian kita juga akan menguji hipotesis. Nah, setelah itu kita akan menginterpretasikan hasil pengujian hipotesis. Jadi nanti angka sekian itu artinya apa? Apakah hipotesis kita terdukung atau tidak terdukung? Kemudian penelitian siapa dari penelitian sebelumnya yang mendukung hasil penelitian kita. Selanjutnya, setelah itu kita akan membuat diskusi hasil riset dan mengevaluasi hasil tersebut. Nah, selanjutnya lagi ada menentukan keterbatasan riset. Jadi, setiap riset dan penelitian itu pasti memiliki keterbatasan. Nantinya, keterbatasan ini akan kita gunakan sebagai saran untuk dilakukan di penelitian selanjutnya. Proses pelaksanaan riset terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah input, kemudian proses, dan yang terakhir adalah output. Di tahapan input, itu kegiatan dimulai dari penentuan topik riset hingga perolehan data penelitian. Nah, selanjutnya data yang sudah diperoleh tadi, kemudian akan kita proses dengan alat analisis yang digunakan berdasarkan kepentingan dari peneliti. Jadi, kita bisa memilih teknik-teknik analisis mana yang akan kita gunakan dalam penelitian kita tergantung dari kecocokan dengan penelitian kita. Nah, selanjutnya setelah data tadi diproses, kita akan memperoleh hasil penelitian. Nah, hasil tersebut akan diinterpretasikan. Nah, setelah diinterpretasikan, maka akan menghasilkan sebuah laporan riset. Nah, laporan riset inilah yang menjadi output dari riset tadi, yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan peneliti. Tadi kita sudah membahas tentang prosedur dan sistematika penulisan riset. Nah, ada hal penting yang harus diperhatikan oleh peneliti, yaitu mengenai etika dalam penulisan riset. Nah, etika di sini sifatnya sangat penting. Ada 2 jenis etika yang perlu diperhatikan dan mungkin paling sering dilakukan oleh peneliti. Yang pertama yaitu etika tentang plagiasi. Plagiasi merupakan tindakan di mana seorang peneliti itu mengutip atau mengambil dari sumber tertentu tanpa menyertakan sumber aslinya. Etika selanjutnya yaitu berkaitan dengan manipulasi. Nah, pada tindakan ini, peneliti itu biasanya memalsukan, mengarang, atau bahkan menciptakan data sendiri di penelitiannya sesuai dengan keinginan peneliti tersebut.
sehingga nanti yang dilaporkan dalam laporan riset itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu tadi 2 etika yang perlu diperhatikan oleh peneliti dan harus dihindari ketika kita sedang melakukan penelitian. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai variabel penelitian. Variabel itu merupakan objek yang diteliti oleh peneliti di dalam suatu penelitian. Nah, variabel ini ditentukan berdasarkan landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian. Ada beberapa jenis-jenis variabel penelitian berdasarkan hubungan antar variabelnya. Yang pertama, ada variabel bebas atau variabel independen, atau yang biasa kita kenal dengan variabel X. Nah, variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang jika berubah itu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada variabel lain. Contohnya, kalau kita punya judul penelitian, misalnya pengaruh penghasilan terhadap gaya hidup. Nah, di sini penghasilan merupakan variabel bebasnya atau variabel independennya atau variabel X-nya, di mana jika penghasilan ini berubah, maka variabel lain yaitu gaya hidup juga akan berubah. Selanjutnya ada variabel terikat atau variabel dependent. Nah, variabel ini biasa kita kenal dengan variabel Y, di mana variabel ini keberadaannya menjadi suatu akibat dari variabel bebas. Jadi variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi misalnya kita menggunakan judul penelitian tadi, pengaruh penghasilan terhadap gaya hidup. Nah, yang menjadi variabel terikatnya adalah gaya hidup, karena gaya hidup dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu penghasilan. Selanjutnya ada variabel moderasi atau variabel moderator. Nah, di sini variabel ini diangkat untuk menentukan apakah keberadaan variabel ini mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi jika peneliti ingin mempelajari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, tapi masih ragu-ragu apakah hubungan kedua variabel ini berubah karena variabel lain, nah maka kita menggunakan variabel moderasi. Selanjutnya ada variabel kontrol. Nah, variabel ini merupakan variabel yang dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti. Karena jika tidak dinetralkan, diduga akan ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, berbeda dengan variabel moderator atau moderasi yang fungsinya untuk dianalisis pengaruhnya, kalau variabel kontrol itu sifatnya dinetralkan atau disamarkan pengaruhnya. Dan yang terakhir ada variabel intervening atau variabel mediasi. Nah, variabel ini merupakan variabel perantara antara variabel bebas dan variabel terikat. Tujuan keberadaan variabel ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, namun hubungan ini tidak langsung karena harus melalui variabel intervening atau variabel mediasi terlebih dahulu. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai teknik pengumpulan data. Jadi, data itu merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Nah, terdapat 2 jenis data dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer itu diperoleh dari sumber data yang merupakan pemberi informasi pertama. Sementara untuk data sekunder itu diperoleh dari sumber data yang merupakan orang atau lembaga yang telah mengumpulkan data. Jadi pemerolehannya itu secara tidak langsung. Beberapa teknik dalam pengumpulan data, yang pertama adalah teknik observasi. Nah, observasi di sini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek yang diteliti oleh seorang peneliti. Jadi teknik ini dilakukan dengan mengobservasi namun tidak berinteraksi secara langsung dengan objek yang diteliti. Teknik ini bertujuan untuk mengamati suatu proses, kondisi, maupun kejadian ataupun perilaku manusia. Selanjutnya ada teknik wawancara. Nah, teknik wawancara merupakan komunikasi 2 arah. Ada 3 jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara personal, yaitu dilakukan secara tatap muka langsung dengan seorang responden. Kemudian juga ada wawancara intercept, di mana wawancara ini dilakukan
secara tatap muka, namun dilakukan di lokasi misalnya sebuah mall. Jadi pemilihan respondennya juga akan secara acak. Kemudian yang terakhir itu ada wawancara jenis wawancara telepon, di mana di sini wawancara dilakukan melalui telepon. Selanjutnya ada teknik survei dengan menggunakan kuesioner. Nah, di sini survei merupakan pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan ataupun pernyataan-pernyataan kepada responden. Nah, teknik survei ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai opini dari suatu individu. Teknik ini dilakukan bisa dengan pemberian secara langsung kepada responden ataupun menggunakan online survei dengan online kuesioner dan dikirimkan melalui email. Selanjutnya ada teknik eksperimen. Teknik ini meneliti tentang hubungan kausal atau sebab akibat, yang berarti jika variabel bebas diubah-ubah maka akan merubah nilai variabel terikatnya. Nah, misalnya jika kita meneliti tentang insentif terhadap kinerja karyawan, jika insentifnya berubah maka kinerja karyawannya juga akan berubah. Dan yang terakhir itu ada teknik dokumentasi. Jadi biasanya teknik dokumentasi ini digunakan ketika kita menggunakan data sekunder. Misalnya kita butuh laporan keuangan, kita bisa download di BEI atau IDX. Baiklah, itu tadi materi yang sudah kita bahas. Tadi kita sudah membahas tentang konsep riset dan metodologi penelitian. Kemudian kita juga sudah membahas kenapa sih riset itu penting untuk dilakukan. Kemudian ada proses dan langkah-langkah melakukan riset. Selain itu juga kita sudah membahas tentang etika, kemudian variabel penelitian, dan yang terakhir teknik pengumpulan data. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada video materi kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Kuliah Teknokrat. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.